Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyana dari MDL 301. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kasus pola produksi dan kasus manajemen proyeksi dalam mata kuliah Manajemen Operasional 1. Kasus pola produksi. PT Mujak mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Anda diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan Mujak tersebut. Triwulan 1 sampai 4 permintaan triwulan 1 250, triwulan 2 400, triwulan 3 1050, triwulan 4 450. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi sebagai berikut. Pola produksi konstan pada tingkat 500 per unit per triwulan. Pola yang bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. Kemudian pola moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan 2 berproduksi pada tingkat 450 per unit. Dan kemudian pada triwulan 3 dan 4 berproduksi pada tingkat 850 per unit. Informasi lainnya yaitu kapasitas maksimum 1000 unit per triwulan. Biaya simpan Rp100 per unit per triwulan. Biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000. Untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover. Sedangkan biaya subkontrak sebesar 2.000 per unit. Upah lembur sebesar 1.000 harus dibayar apabila hasil produksi lebih dari 700 per unit. Kita diminta untuk menentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Baik, kita selesaikan analisis incremental cost untuk pola produksi. Pola produksi konstan. Triwulan 1 ini penjualan eh, dan triwulan ini dari soal. Kemudian tadi di penjelasan produksinya 500. Kita memproduksi barang 500, kemudian dijual pada triwulan 1 250, ke persediaan kita simpan 500 dikurangi 250 yaitu 250. Kemudian eh, TW2 atau triwulan 2 memproduksi 500, dijual 400. 250 ditambah 100 350. Kemudian pada triwulan 3 memproduksi sebesar 500. Tetapi penjualan yaitu 1050. Berarti kita membutuhkan perusahaan lain untuk membantu biaya yaitu sebesar 200. Kemudian triwulan 4 yaitu 450, 500 dikurangi 450 yaitu 50. Kemudian incremental cost pola produksi konstan yaitu biaya tambahan. Triwulan 1 ini diambil dari tabel yang tadi. Triwulan 1 yaitu 250 dikali 125.000. Triwulan 2 350 dikali 350 dikali 100 3.500. Kemudian 100 dikali 0 100. Kemudian triwulan 4 50 dikali 100 5.000. Totalnya yaitu 65.000. Kemudian biaya subkontrak atau biaya tambahan yaitu 2.000. 2.000 dikali 0 pada triwulan 1 karena tidak ada biaya tambahan. Hanya biaya tambahan itu berada di triwulan 3 yaitu 200. 200 dikali 2.000 dengan catatan yang tadi yaitu 400.000. Totalnya yaitu 400.000. Kemudian biaya lembur yaitu eh, tidak ada biaya lembur. Kemudian biaya perputaran tenaga kerja. Perputaran tenaga kerja yaitu eh, 25.000 diambil dari biaya simpan. Kemudian instrumental cost pola produksi bergelombang
Triwulan 1 dari biaya biaya simpannya yaitu 100. Kemudian pada triwulan 2 yaitu sama 0. Yang triwulan 3 yaitu 50. Kemudian triwulan 4 sama 0. Kemudian biaya subkontrak. Biaya subkontrak. Biaya subkontrak berada di triwulan 3 itu 200. Totalnya yaitu menjadi 100.000. Biaya lembur yaitu berada di eh, triwulan 3 karena ada biaya produksi tambahan. Ada biaya produksi tambahan, ada biaya tambahan penjualan, maka harus ada biaya lembur untuk karyawan yaitu 300 rupiah, tarifnya 1.000 rupiah, totalnya 330.000 ini. Kemudian biaya perputaran tenaga kerja ini totalnya yaitu 413.000. Kemudian analisis incremental cost untuk pola produksi moderat. Ini biaya penjualan yaitu biaya penjualannya 250, biaya produksinya 400. Berarti 400 dikurangi 250, 150, 400, NKW2-nya triwulan 2, 400 dikurangi penjualan 400, produksi 400 berarti 0. 150 itu dari atas, dari persediaan yang dari atas. Kemudian 1.050, produksinya 800 ditambah 150, 950, berarti kita harus mensubkontrakkan 100. Kemudian triwulan 4 produksinya 800, biaya penjualan 450, berarti biaya simpan atau persediaan 350. Subkontrak 100, biaya lembur 100 di triwulan 3 semua. Kenaikan produksi yaitu 400. Kemudian incremental cost pola moderat. Ini biaya tambahan. Biaya simpan 150 dikali 100, 150 ke 100, di triwulan 3 tidak ada, triwulan 4 ada, totalnya 70.000. Kemudian subkontraknya berada di triwulan, tetap di triwulan 3 semuanya, yaitu 100 dikali 2.000 menjadi 200.000, totalnya 200.000. Kemudian biaya lembur yaitu 100 dikali 1.000, 100.000. Ini biaya perputaran tenaga kerja. 2 dikali 400 yaitu, nah ini secara keseluruhan 373.000. Kemudian yang kedua, kasus manajemen proyeksi. Perkiraan waktu proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Kegiatan A sampai G waktunya 6, 7, 5, 6, 5, 8, 4. Ini pendahulunya. Kemudian kita diminta menggambarkan jaringan proyeksi. Kemudian hitunglah flag time dan tunjukkan jalur kritisnya. Baik, kita selesaikan penyelesaian. Nah, ini jaringan proyeksinya. Nah, kita acuannya pada kolom ini, pada kolom samping yaitu kegiatannya. Kolom A yaitu 6, waktu jam 6 jam. Yang C baris atas C yaitu 5, pendahulunya A. Kemudian D yaitu pendahulunya B dan C. Kemudian F yaitu pendahulunya B dan C juga. F itu D. Kemudian G pendahulunya E dan F. Kemudian
finish. Kemudian B tidak ada pendahulu, E, B, dan C. Nah, ini cara menghitungnya, menghitung slack time. Ini dari totalnya semua aktivitas yaitu 29. 29 itu yang dari kolom G, early finish, itu 6. 6 dikurangi 6 sama dengan 0, 7. Nah, ini 7 kan tadi. Kemudian finishnya 7, 20. Nah, ini eh, apa? 20 dikurangi 7 sama dengan 13. Nah, kemudian yang D yaitu 17 dikurangi 17 sama dengan 0, eh, 16. 25 dikurangi 16, 9. 25 dikurangi 25, 0. 29 dikurangi 29, 0. Jadi jalur kritisnya apa ya? Jalur yang sering muncul yaitu A, C, D, F, dan G. Sekian paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.